Halo Galopers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Shehzada, yang artinya Sang Pangeran. Film yang dirilis tahun 2023 ini disutradarai oleh Rohit Dhawan dan dibintangi oleh Kartik Aaryan sebagai Bantu, Kriti Senon sebagai Samara, dan Paresh Rawal sebagai Valmiki. Shehzada bercerita tentang seorang pangeran yang terbuang. Ia ditukar sejak bayi dan terpaksa menjalani kehidupan sebagai seorang anak pembantu. Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah, Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean terbaru film keren India lainnya, spesial di channel Trending Gelo. Oke Gelovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Seorang perawat bernama Shalini selesai membersihkan bayi yang baru saja lahir. Tiba-tiba, bayi itu tidak bernapas. Shalini panik. Ia tidak bisa memberitahu ibunya karena ibu bayi sedang tertidur. Shalini memutuskan untuk menelpon ayah dari bayi tersebut. Sayangnya, telepon sedang digunakan oleh pria bernama Valmiki. Valmiki menelpon temannya. Hari itu istri Valmiki baru saja melahirkan bayi laki-laki, dan di saat bersamaan, istri majikan Valmiki juga melahirkan bayi laki-laki. Perawat Shalini yang panik kemudian berkata, "Tuan, aku harus memakai telepon ini. Bayi Tuan Randip tidak bernapas." Valmiki mengira jika anak majikannya meninggal. Ia kemudian melarang perawat untuk menelpon Randip. Valmiki justru meminta agar perawat tadi menukar bayi Randip dengan bayi miliknya. Dengan alasan Valmiki berhutang budi terhadap majikannya dan ia tidak ingin majikannya itu bersedih karena kehilangan bayi. Shalini yang polos setuju dengan ide Valmiki. Ia tidak tahu niat jahat Valmiki yang dengan sengaja ingin agar putranya terlahir menjadi orang kaya. Mereka kemudian menukar bayi tersebut. Ketika Shalini membawa bayi Randip ke bangsal umum, seketika petir berdentum dan bayi Randip terkejut. Kemudian menangis. Menyadari jika bayi itu masih hidup, perawat tadi membatalkan niatnya untuk menukar bayi. Ia ingin mengembalikan bayi tersebut ke tempat semula, tetapi Valmiki tidak mau. Ia ngotot agar putranya terlahir di keluarga kaya dan menjadi anak tuan Randip. Shalini akhirnya menyadari ide jahat Valmiki. Ia ngotot ingin mengembalikan bayi tersebut. Tetapi Valmiki kemudian mendorongnya, yang membuat Shalini terjatuh dari lantai atas gedung rumah sakit. Putra Randip kemudian diberi nama Rajnanda. Sementara Valmiki, ia memberikan nama anaknya dengan nama yang jelek, yaitu Bantu. Seorang pendeta bahkan keberatan jika Valmiki menamakan anaknya dengan sebutan Bantu. Tetapi Valmiki tetap ngotot dengan pendiriannya. Seiring berjalannya waktu, Rajnanda tumbuh menjadi anak yang kurang cerdas. Ia hanya mendapatkan nilai 9 dari 100 untuk pelajaran matematika. Sedangkan Bantu, otaknya sangat encer. Dia dapat nilai 98. Meskipun demikian, Valmiki tetap tidak pernah menyukai Bantu. Ia selalu mencari-cari kesalahannya. 25 tahun kemudian, kedua anak yang tertukar ini mulai tumbuh dewasa. Rajnanda hidup bergelimang harta, sementara Bantu, ia hidup bersama ayah dan adiknya Nisa dalam kesederhanaan. Ibu Bantu sudah meninggal dunia. Setiap hari, Valmiki selalu mengomeli Bantu. Hari itu, Bantu diminta ayahnya mengantar bunga ke istana Tuan Jindal. Tuan Jindal adalah kakek Rajnanda. Bunga itu akan diberikan Valmiki kepada Raj yang baru tiba dari Amerika.
Raj memang kuliah di sana. Ia butuh 7 tahun untuk menyelesaikan studinya, yang seharusnya bisa diselesaikan dengan waktu 3 atau 4 tahun. Ketika Bantu tiba di gerbang istana mewah Tuan Jindal, di sana ia segera dihentikan oleh ayahnya. Palmiki tidak pernah mengizinkan Bantu masuk ke dalam rumah mewah tersebut. Tidak lama kemudian, Raj muncul dengan menaiki mobil mewah dan pintu gerbang akhirnya ditutup secara otomatis. Kedatangan Raj disambut dengan penuh sukacita oleh Palmiki dan keluarga Jindal. Bantu mengantar adiknya kuliah. Setibanya di gerbang kampus, para preman mengganggu adik Bantu. Mereka mengambil selendangnya dan segera pergi. Bantu mengejar para preman itu. Ia datang untuk mengambil kembali selendang tersebut. Bantu melamar kerja sebagai pengacara. Ia masuk ke sebuah gedung dan ketika berada di dalam lift, Bantu bertemu dengan wanita cantik bernama Samara. Ia jatuh cinta pada pandangan pertama. Tetapi, Samara tidak terkesan dengan penampilan Bantu. I'm sorry. Ternyata, Samara adalah pengacara handal yang akan menginterview Bantu. Ia menguji kemampuan Bantu sebagai seorang pengacara. Samara meminta Bantu untuk menangani kasus perceraian sepasang suami istri. Alih-alih menyelesaikan kasus tersebut, Bantu justru membuat pasangan suami istri ini berhasil rujuk kembali. Ia begitu cerdas membujuk kedua pasangan suami istri ini. Tindakan Bantu membuat Samara kecewa. Ia jadi kehilangan klien karena kasus perceraian itu batal. Alhasil Bantu tidak diterima di perusahaan Samara. Meskipun lulus dari universitas di Amerika, tetapi Raj Nanda benar-benar kekanak-kanakan dan juga pengecut. Suatu hari, kakeknya Jindal ingin menguji kemampuan cucunya dalam memimpin perusahaan. Raj diminta kakeknya agar bertemu dengan Pikran. Ayah Pikran bekerja sama dengan perusahaan Tuan Jindal. Mereka menjalankan bisnis boneka dan meminjam pesawat kargo untuk melakukan pengiriman barang. Suatu hari, Tuan Jindal menemukan narkoba di dalam produk yang dikirim oleh keluarga Pikran. Dan sejak saat itu, Tuan Jindal menghentikan kerjasama bisnis dengan perusahaan ayah Pikran. Saat ini, ayah Pikran mengirim putranya yang bernama Fikran agar bernegosiasi supaya bisa kembali menjalinkan kerjasama bisnis dengan keluarga Jindal. Karena itulah, Jindal mengirim cucunya agar menolak kerjasama bisnis tersebut. Tugas Raj sebenarnya sederhana. Ia cukup mengatakan tidak untuk kerjasama itu. Agar negosiasinya lancar, Raj dipandu oleh ayahnya Randip dari kejauhan menggunakan video call. Raj akan mengatakan semua yang dikatakan oleh ayahnya Randip. Namun sayang, ketika negosiasi berlangsung, Raj tampak ketakutan dan panik. Sulit baginya untuk mengatakan tidak kepada Pikran, karena Pikran hadir bersama abangnya yang bernama Sarang, dan ia adalah gangster sejati. Setelah dipaksa oleh ayahnya, Raj terpaksa mengatakan tidak untuk perusahaan Fikran. Tetapi abang Fikran yang bernama Sarang mengetahui jika Tuan Randip adalah otak di balik penolakan itu. Sarang meninggalkan ruangan itu dengan bahasa tubuh penuh ancaman dan juga kebencian. Sementara itu, di sebuah kafe, Samara bertemu dengan Tuan Rames. Rames memaksa Samara agar menjadi pengacara untuk adiknya. Tetapi Samara menolak. Perusahaan Samara tidak pernah membela orang jahat yang terbukti bersalah. Rames terus memaksa. Ia bahkan mengancam Samara. Di saat itulah Bantu datang untuk membantu. Ia meminta Rames agar melepaskan Samara karena tindakan itu melanggar hukum. Bantu bahkan menyebutkan pasal-pasal yang dilanggar oleh Rames. Tuan Rames terpancing amarahnya. Ia menyerang Bantu dengan melempar botol minuman, kursi, pisau, dan lain sebagainya. Serangan itu dibalas Bantu dengan menceramahi Tuan Rames dengan kuliah tentang hukum. Saat Bantu menceramahi Rames, di ruangan itu ada Tuan Randip. Ia tampak terkesan dengan kecerdasan Bantu ketika berbicara tentang hukum. Tidak hanya Randip, Samara juga mulai tertarik dengan Bantu. Ia akhirnya menerima Bantu menjadi pengacara di perusahaannya. भागदौड़ के बीच अलग से भागने का टाइम ही नहीं मिलता. Pagi yang cerah, Samara sedang jogging dan Bantu berangkat kerja. Ia bertemu dengan Samara di jalanan. Mereka berdua kemudian ngobrol. Bantu bercerita tentang hidupnya.
Ia punya ayah yang sangat pelit. Bantu tidak pernah dibelikan pakaian atau sepatu baru. Ia hanya diberikan barang sisa yang sudah tidak dipakai oleh keluarga majikan ayahnya. Bahkan ketika Bantu meminta motor baru, ayah Bantu hanya memberikannya Vespa bekas peninggalan kakeknya. Mendengar cerita Bantu, Samara tertawa. Ia semakin kagum dengan kesederhanaan Bantu. Perlahan keduanya mulai saling jatuh cinta. Perawat Shalini yang didorong oleh Palmiki ternyata masih hidup. Ia sekarat dan tidak sadarkan diri di rumah sakit selama 25 tahun. Setiap bulan, Palmiki menjenguknya. Palmiki jujur merasa bersalah. Untuk biaya pengobatan perawat, semuanya ditanggung oleh keluarga Jindal. Meskipun merasa bersalah, akan tetapi, Palmiki berharap perawat itu segera tewas karena kematiannya akan memberikan kedamaian bagi Palmiki dan juga perawat itu sendiri. Namun sayang, hari itu mendadak perawatnya bergerak dan meraih tangan Palmiki dengan sangat erat. Palmiki terkejut. Ia segera memanggil dokter. Beruntung, perawat itu kembali koma seperti sedia kala dan Palmiki pun segera pergi. Ayah Samara ingin menjodohkan putrinya dengan Raj. Mereka bertamu ke rumah Tuan Jindal. Samara dipertemukan dengan Raj agar tidak canggung. Mereka berdua mulai kenalan di luar rumah. Samara tidak menyukai perjodohan itu, tetapi ia tidak mau menolak ayahnya secara langsung. Ketika berduaan dengan Raj, Samara pura-pura merokok. Ia juga bercerita bahwa dirinya sering minum-minum dan bergonta-ganti pasangan. Setelah berkenalan, mereka berdua masuk ke dalam rumah dan di sana Raj ternyata mengatakan bahwa ia menyukai Samara dan siap untuk menikah dengannya. अगर प्यार होना बंटू आप मेरे ख्वाबों में ही सही हो। ओके Samara curhat kepada Bantu. Ia terang-terangan mengaku bahwa ia mencintai Bantu. Bantu sadar diri jika ia miskin. Ia tidak mau meladeni perasaan cinta Samara. Akan tetapi, Samara tulus mencintai Bantu tanpa memandang harta. Samara terus menyatakan cintanya kepada Bantu. Dan pada akhirnya, Bantu tidak bisa menolak karena ia juga memiliki perasaan yang sama. Sarang mendatangi Randip di kantornya. Ia ingin Randip memberikan pesawat kargo untuk pengiriman boneka narkobanya. Randip tentu saja bersikukuh menolak. Karena Randip keras kepala, Sarang kemudian menikamnya. Setelah menikam Randip, Sarang buru-buru pergi. Di saat bersamaan, Samara dan Bantu datang ke kantor Randip karena mereka ada temu janji dengan Randip. Randip butuh pengacara untuk perusahaannya. Ketika masuk ke dalam kantor, Bantu menemukan Randip tergeletak di atas lantai. Ia berniat membawanya ke rumah sakit. Namun sayang, liftnya dirusak oleh Sarang. Tidak hanya itu, Sarang juga mengunci semua pintu keluar. Randip terjebak dan tidak sadarkan diri di kantornya. Ia harus segera dilarikan ke rumah sakit. Bantu tidak kehilangan akal. Bantu membawa Randip menggunakan alat bantu dari luar gedung. Sarang hanya bisa tertegun melihat tindakan Bantu. Setelah itu, Bantu menghentikan mobil yang akan menjemput Sarang. Ia membawa Randip masuk ke dalam mobil dan membanting sopirnya keluar. Randip dibawa ke rumah sakit dan diantar oleh Bantu. Di sana, mereka berpapasan dengan perawat Shalini. Saat ini, Shalini sudah siuman. Ia melihat Randip dan mengenalinya. Ketika Randip dimasukkan ke dalam ruangan, Shalini mengangkat tangan dan Bantu melihatnya. Ia segera mendatangi Shalini. Dengan terbata-bata, Shalini kemudian bertanya, Randip? Apakah dia masuk UGD? Bantu menjawab, iya, dia Tuan Randip. Shalini kembali bertanya, apakah dia ayahmu? Tidak, dia bukan ayahku, jawab Bantu. Kebetulan di saat bersamaan, Tuan Jindal dan juga sopirnya Palmiki datang ke rumah sakit setelah ditelepon oleh Samara. Bantu kemudian menunjuk ke arah Palmiki dan berkata, itu ayahku. Shalini mengetahui jika Bantu adalah putra Randip. Ia berusaha memberitahu kebenarannya tetapi Bantu tidak percaya. Bantu berniat pergi, namun perawat Shalini menamparnya. Ia ingin menyadarkan Bantu bahwa Palmiki bukanlah ayahnya. Pria itu bernama Palmiki dan dia bukan ayahmu. Dia menukarmu di rumah sakit ketika kamu masih bayi. Bantu terkejut dan heran. Bagaimana bisa perawat Shalini mengetahui nama ayahnya Palmiki? Mungkin karena dosa-dosaku.
Aku masih saja dibiarkan sekarat seperti ini. Hari ini, aku ingin menjelaskan semuanya kepadamu, agar aku bisa menebus dosaku dan mendapatkan ketenangan. Setelah berkata demikian, Shalini menjelaskan detil kejadian di masa lalu yang membuat Bantu akhirnya percaya. Shalini merasa berdosa telah terlibat dalam menukar bayi itu. Ia pada akhirnya menukar takdir Bantu di masa lalu. Dan sekarang, Shalini ingin memperbaiki semuanya. Setelah berkata demikian, Shalini kembali kritis. Bantu merasa sedih melihat kondisi ayahnya yang sekarat. Ia juga melihat ibunya dari kejauhan. Bantu mendekat. Siapa dia? Ibu Bantu bertanya kepada Samara. Samara kemudian menjawab, dia yang menolong Tuan Randip. Dan setelah itu, ibunya pergi sambil berkata kepada asistennya, berikan dia uang. Ketika ibunya pergi, Tuan Jindal menghampiri Bantu dan berkata, terima kasih nak. Ucapan Jindal begitu tulus yang membuat Bantu merasa terharu. Bantu keluar dari rumah sakit bersama ayahnya. Ia masih terdiam dan tidak bisa berkata-kata setelah mengetahui masa lalunya. Mereka bertemu dengan perawat Shalini yang ternyata sudah meninggal dunia. Palmiki merasa senang melihat kejadian itu, tetapi ia tetap berpura-pura sedih. Melihat keanehan sikap ayahnya, Bantu kemudian bertanya, apakah kau mengenalnya? Tentu saja, Palmiki mengatakan bahwa ia tidak mengenali Shalini. Bantu merasa kesal karena ayahnya berbohong. Ia kemudian menampar Palmiki. Setelah itu, Bantu meninggalkan ayahnya. Malam harinya, Bantu mulai bersuara, aku bukan anak kandungmu. Kau telah menukarku. Palmiki kemudian menjawab, perawat itu sudah koma 25 tahun. Jangan percaya pada ucapannya. Dia pasti ngelantur. Bantu kemudian berkata lagi, aku tidak pernah menyebutkan tentang perawat itu. Seketika, Palmiki terdiam. Ia sadar jika Bantu telah mengetahui semuanya. Bantu membentak Palmiki setelah Palmiki mengaku bahwa ia memang menukar Bantu ketika masih bayi. Palmiki melakukan itu agar putra kandungnya bahagia. Meskipun Bantu telah mengetahui kebenarannya, tetapi ia tidak mau memberitahu keluarga Jindal jika ia adalah putra mereka karena Bantu tidak menginginkan harta. Yang diinginkan Bantu hanyalah jawaban dan juga kebebasan. Selama ini ia merasa heran kepada ayahnya yang selalu membenci dirinya. Palmiki seakan-akan tidak pernah puas dengan pencapaian yang dicapai oleh Bantu. Ternyata jawabannya adalah karena ia bukan anak kandungnya. Setelah menemukan jawaban itu, Bantu merasakan kebebasan. Ia bebas tidak lagi terikat oleh tuntutan sang ayah. Bantu berada di rumah sakit. Ia melihat ayahnya dari luar pintu. Ternyata hubungan Tuan Randip dan istrinya tidak akur. Bantu juga melihat tingkah Raj Nanda. Raj datang terlambat ke rumah sakit. Ia seakan tidak peduli jika ayahnya sedang sekarat. Tidak hanya itu, Bantu juga mengetahui jika pria yang bernama Kailas ternyata sangat korup. Ia mengurus biaya pembayaran rumah sakit dan biaya itu ia gelembungkan. Kailas adalah adik ipar Tuan Randip. Ia melakukan itu agar uangnya bisa digunakan untuk berpoya-poya dan juga main perempuan. Tuan Randip akhirnya pulih dan dibawa pulang ke rumahnya. Di sana, ia dirawat oleh dokter pribadinya. Bantu telah menyusun sebuah siasat. Ia tidak pernah diizinkan oleh ayahnya Palmiki masuk ke istana Tuan Randip. Karena itulah, Bantu menyandra anak dokter yang merawat keluarga Jindal. Dokter itu kemudian meminta Tuan Jindal agar menghadirkan Bantu di rumah itu. Dengan alasan, kehadiran Bantu bisa mempercepat pemulihan luka Tuan Randip. Mendengar ucapan dokter, Palmiki keberatan. Ia merasakan jika hal itu tidak masuk akal. Sebaliknya, Tuan Jindal justru setuju dengan ide dokter. Alhasil, Bantu diizinkan masuk ke dalam rumah mewah itu. Tuan Jindal bertemu dengan Bantu. Ketika Bantu masuk ke dalam rumahnya, ia menawarkan pekerjaan kepadanya. Tuan Jindal bahkan menawarkan gaji yang jauh lebih besar dari yang diberikan Samara. Ia juga menyediakan kamar dan juga ruang kerja spesial untuk Bantu. Mengetahui hal itu, Palmiki keberatan. Akan tetapi, Tuan Jindal tidak mengindahkan Palmiki. Bantu membawa Jindal menemui Pikran. Ia ingin membalas perbuatan mereka terhadap Randip. Setibanya di sana, Jindal didorong oleh anak buah Pikran. Bantu tidak terima. Ia menghajar semua anak buah Pikran.
Bantu menghajar semua preman itu sambil bertanya, "Siapa yang mendorong Tuan Jindal? Siapa yang mendorongnya?" Para penjahat ketakutan. Mereka segera mengembalikan sendal Tuan Jindal dan membersihkan bekas noda pada pakaiannya. Mereka juga menyajikan minuman kelapa dingin untuk Jindal. Setelah mengetahui siapa yang mendorongnya, Bantu menghajar pria itu hingga babak belur. Bantu bertemu dengan Fikran. Ia memberikan peringatan supaya keluarga Fikran jangan pernah lagi mengganggu keluarga Jindal. Jika tidak, maka hal buruk akan terjadi. Setelah itu, Bantu dan Jindal menemui Sarang yang sedang membawa payung. Sarang adalah abang Fikran. Bantu kembali memberikan peringatan yang sama kepada Sarang. अच्छा Bantu mengetahui dari kakeknya bahwa Randip ayahnya dan juga ibunya tidak berbicara selama 7 tahun terakhir. Hanya saja Jindal tidak tahu permasalahan mereka. Jindal meminta bantuan Bantu agar menyelidiki kasus menantunya. Sementara itu, Palmiki tidak menyukai kehadiran Bantu. Ia mencoba menghentikan Bantu. Akan tetapi, Bantu justru mengancam Palmiki. Alhasil, Palmiki tidak berani untuk berbuat banyak. Bantu melaporkan kecurangan yang dilakukan oleh menantu Tuan Jindal, yaitu Kailas. Kailas bekerja sama dengan adiknya Arun. Mereka berdua sering menggelapkan uang keluarga Jindal, dan uang itu digunakan untuk berpoya-poya dan juga main perempuan. Tuan Jindal marah, dan ia mengejar mereka menggunakan tongkat. Berkat kejujuran Bantu, semua kecurangan Kailas dan Arun berhasil dibongkar. Samara datang bersama ayahnya. Mereka ingin bertemu dengan Tuan Randip. Seketika, Bantu muncul. Ia memeluk Samara di depan ayahnya dan secara terus terang mengatakan bahwa mereka berdua saling mencintai. Bantu bahkan ingin menikah dengan Samara. Ucapan Bantu membuat ayah Samara panik. Ia segera membawa putrinya menjauh dari Bantu. Malam harinya, Samara sudah tidak bisa menyembunyikan hubungan mereka. Ia mencium Bantu di depan Raj. Raj awalnya kaget, tetapi dia selalu punya sifat kekanak-kanakan. Raj tidak bisa memperjuangkan apa yang ia inginkan, karena ia sudah terbiasa mendapatkan sesuatu dengan mudah. Raj bahkan siap melepaskan Samara untuk diberikan kepada Bantu. Tindakan Raj membuat Bantu kecewa. Menurut Bantu, Raj harus memperjuangkan apa yang ia inginkan, karena tidak semua hal bisa diselesaikan dengan uang dan kemewahan. Raj pulang ke rumah. Ia berteriak meluapkan amarahnya. Seluruh penghuni rumah terjaga. Raj merasa jika hidupnya terlalu mudah dan semuanya diatur sesuai dengan rencana keluarga Jindal. Keluarga Jindal bahkan tidak bertanya apakah Samara mencintai Raj atau tidak. Mulai saat itu, Raj ingin memutuskan sendiri pilihan hidupnya. Keputusan Raj membuat kakeknya bangga. Karena pada akhirnya, Raj menunjukkan sikap dewasa. Ia berani membuat keputusan dan memperjuangkan keputusan itu. Bantu meramal tangan istri Kailas. Ia mengatakan bahwa wanita itu akan ditaksir oleh seorang pria. Kailas tidak terima dengan ramalan Bantu. Ia tidak ingin istrinya ditaksir orang lain. Kailas segera membawa istrinya pergi. Dan sejak saat itu, Kailas mulai perhatian kepada istrinya. Setelahnya, Yasu yang meminta dirinya untuk diramal oleh Bantu. Awalnya Bantu tidak mau, tetapi Yasu terus memaksa. Bantu kemudian menjelaskan bahwa keluarga Yasu berada di ambang kehancuran. Tetapi mereka berdua sama-sama ngotot tidak mau mengakhiri maupun memperjuangkan keluarga yang mereka miliki. Penyebabnya adalah Tuan Randip selingkuh sejak 7 tahun yang lalu. Mendengar ramalan Bantu, Randip tersulut emosinya. Ia menampar Bantu dan mengusirnya dari rumah itu. Malam harinya Randip merasa bersalah kepada istrinya dan ia akhirnya meminta maaf. Randip berjanji tidak akan pernah selingkuh lagi. Dari kejauhan, Tuan Jindal secara diam-diam memperhatikan tindakan mereka. Ia kemudian menelpon Bantu dan berterima kasih kepadanya. Berkat bantuan Bantu, hubungan Randip dan Yasu kini membaik. तो उन्हें बहुत खुशी होगी। Tuan Jindal kemudian mengundang Bantu untuk merayakan hari Diwali ke rumah mereka. Ia juga memberikan Bantu pakaian terindah. Hari Diwali tiba. Bantu menari dan menyanyi dengan gembira di rumah keluarga Jindal. Tetapi tawa itu berubah menjadi tangis setelah ia melihat ibunya mencium Raj dengan penuh kasih sayang. Bantu cemburu. Seharusnya ia yang mendapatkan ciuman itu. Bantu kemudian keluar dari ruangan pesta. Yasu diculik oleh Sarang.
Sarang meminta tebusan 50 miliar dan penandatanganan dokumen perjanjian kerjasama. Distribusi boneka menggunakan pesawat kargo milik perusahaan Tuan Jindal. Keluarga Jindal tidak punya pilihan. Mereka terpaksa memberikan semua yang diminta Sarang. Kali ini, Raj mencoba bersikap dewasa. Ia siap menghantar dokumen kepada Sarang. Sebelum Raj tiba di TKP, Bantu terlebih dahulu menghajar para penjahat. Ia juga berhasil menangkap Pikran, tetapi abangnya Sarang datang untuk membantu. Bantu dihajar Sarang, terjadi perkelahian di antara mereka, dan pada akhirnya Sarang menyerang Bantu menggunakan payungnya. Namun serangan itu justru melukai adiknya sendiri. बगैर बारिश के छाता लेकर क्यों घूमते हो, brother? Bantu berhasil mengalahkan Sarang dan ia menyelamatkan ibunya Yasu. Jindal memanggil Valmiki dan Bantu. Ia menampar pembantunya itu. Ternyata Jindal sudah mengetahui jika Bantu adalah cucunya karena Jindal mendengar pembicaraan perawat Shalini dan juga Bantu di rumah sakit. Itu sebabnya Jindal memberikan pekerjaan kepada Bantu. Ia dengan sengaja ingin cucunya kembali ke rumah itu. Jindal melihat kebaikan hati Bantu yang tidak menginginkan harta. Yang membuat Jindal heran adalah kenapa Bantu tidak membenci Valmiki. Padahal Valmiki telah menghancurkan hidupnya selama 25 tahun. Bantu kemudian menjelaskan alasannya. Ia merasa kasihan kepada Valmiki. Pria ini memiliki 2 putra, tetapi tidak seorang pun yang memanggilnya dengan sebutan ayah. Bantu meminta Tuan Jindal melepaskan Valmiki. Tujuan Bantu kembali ke rumah itu hanyalah untuk melihat ayah dan ibunya bersatu. Ia juga ingin menyelamatkan keluarga Jindal dari serangan Sarang. Setelah keluarganya bersatu, Bantu siap pergi dari rumah itu. Pembicaraan Bantu dan kakeknya ternyata didengar oleh ayahnya Randip. Tuan Randip menangis mengetahui kebenaran yang terjadi. Melihat tangisan ayahnya, Bantu mendekat dan ia pun berkata, "Papa, jangan menangis." Ucapan Papa untuk pertama kalinya keluar dari mulut Bantu. Dan ucapan itu langsung diucapkan kepada ayah kandungnya. Mereka berdua kemudian berpelukan haru dengan air mata bahagia. Meskipun kakek dan ayahnya sudah mengetahui identitas dirinya, namun Bantu melarang mereka untuk memberitahu hal itu kepada ibunya. Bantu tidak ingin mematahkan hati sang ibu yang selama ini sudah menganggap Raj sebagai putranya. Tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan Yasu dan Raj. Yasu merasa bangga dan berterima kasih kepada Bantu. Ia berharap bisa memiliki putra seperti Bantu yang begitu berani dan telah berulang kali menyelamatkan keluarga Jindal. Yasu kemudian menghampiri Valmiki. Yasu memuji Valmiki sebagai ayah yang sukses mendidik putranya Bantu. Oleh sebab itu, Yasu meminta Valmiki agar mendidik anaknya Raj supaya bisa mandiri seperti Bantu. Raj harus tinggal di rumah Valmiki selama 5 tahun sebelum ia diangkat menjadi CEO perusahaan, menggantikan keluarga Jindal. Valmiki tentu saja senang mendengar anaknya akan dijadikan CEO. Ia sudah tidak sabaran untuk menunggu Raj datang ke rumahnya. Tetapi malam itu, ketika Valmiki menunggu putranya Raj, putranya itu tidak pernah datang. Yang datang justru Bantu. Bantu datang untuk mengucapkan terima kasih kepada Valmiki karena selama ini mendidiknya dengan begitu keras sehingga ia memiliki kemandirian dan juga kedewasaan. Bantu juga menghadiahkan skuter yang sudah ia perbaiki kepada Valmiki. Malam itu, seperti biasa, Bantu tidur di rumah ayahnya, yaitu di rumah Valmiki, sementara anak kandung Valmiki justru menjauh dari dirinya. Dan film pun berakhir.